Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazwa Khairunisa dengan NIM 08011182530023 dari kelompok 3 Praktikum Algoritma Pemrograman. Di sini saya akan mengerjakan untuk soal nomor 3 dari soal perulangan part 2, di mana kita diminta untuk membuatkan program dengan beberapa pilihan, yakni membuat trapesium, lalu segitiga terbalik dengan kriteria menggunakan huruf dari 1 sampai sekian, lalu kembali lagi dari menghitung mundur. Setelah itu kita membuat gambar X dan juga menu exit. Oke, jadi ini sudah diberikan beberapa ketentuan yang mungkin tidak perlu saya bacakan satu-satu. Mungkin di sini kita langsung saja untuk membahas ke dalam programnya. Nah, di sini sudah disiapkan untuk headernya yang digunakan itu ada dua. Untuk headernya itu ada IOStream untuk menggunakan fungsi cin, cout, dan juga inline. Terus kita menggunakan header satu lagi yakni cstdlib. Nah, jadi kita di sini akan menggunakan eh, salah satu perintah yakni sistem CLS atau untuk clear screen. Nah, di sini kita itu sistem tadi hanya ada di dalam header cstdlib ini. Nah, terus kita menggunakan namespace std, lalu kita menggunakan int main. Nah, di sini kita bisa masuk ke dalam programnya. Eh, Masuk ke dalam programnya. Yang pasti yang pertama kita mendeklarasikan untuk variabelnya terlebih dahulu. Di sini ada variabel pilihan. Terus ada X, Y, Z, I, J, K, L, dan lebar. Dengan tipe datanya itu adalah integer. Lalu ada variabel yakin dengan tipe datanya yakni adalah char. Nah, yakin ini digunakan untuk nanti pada saat kita ingin exit. Oke, selanjutnya kita menggunakan label di sini. Nah, untuk labelnya itu ada label menu utama. Di sini kita ingin menampilkan terlebih dahulu menu-menu dari si programnya. Nah, tadi kan kita ada trapesium, segitiga terbalik angka, terus ada gambar X, dan juga ada exit untuk menu exitnya. Lalu kita ingin menampilkan tulisan terlebih dahulu sebagai petunjuk bagi user. Di sini kita disuruh memilih untuk 1 sampai 4. Nah, lalu di sini masukkan si in pilihan. Nah, ini gunanya nanti untuk memasukkan pilihan dari user. Nanti nilai dari pilihannya itu akan disimpan ke variabel pilihan. Lalu kita lanjut mengecek kondisi. Nah, kita menggunakan kondisi yang pertama itu adalah ketika pilihannya itu sama dengan satu atau pilihan itu adalah satu, yakni trapesium. Nah, dia akan meminta input dari si pengguna untuk nilai dari si X-nya. Terus kita di sini kita tetapkan kalau misalnya si I-nya itu adalah satu. Nah, jadi di sini kita menggunakan perulangan itu while. Nah, ini sudah ditentukan di soal akan menggunakan perulangan apa. Nah, jadi di sini kita menggunakan while. Ini programnya akan berjalan ketika I-nya itu kurang dari sama dengan X. Berarti ketika dia sudah sampai melebihi X, maka dia tidak akan melanjutkan program di dalam sini. Nah, lalu kita menggunakan variabel J sama dengan satu. Nah, di sini kita menggunakan variabel J sama dengan satu, lalu kita akan masuk ke perulangan lagi. Jadi ini ada while, di dalamnya itu masih ada while lagi. Nah, di while yang ini dia akan mengecek kondisinya itu ketika si J ini dia itu kurang dari sama dengan X dikurang I. Nah, X itu dari perulangan yang pertama ini, nilai dari si perulangan, nilai dari inputan kita tadi, sedangkan I-nya itu berasal dari while yang ini. Nah, dia nantinya akan mengikuti nilai dari si I plus plus. Nah, yang ini. Lalu dalam while yang ini kita melakukan beberapa proses, yakni untuk kita mengeluarkan bentuk spasi. Nah, terus kita juga melakukan J++. Nah, spasi ini untuk apa? Spasi ini untuk daerah yang di luar trapesiumnya. Nah, kalau trapesium itu kan dia ada pakai tanda bintang. Nah, tapi di bagian dalamnya itu bakal kosong, terus di bagian tepi-tepinya itu juga kosong. Oke, jadi di sini kita lanjut ke J++. Kalau misalnya dia sudah melaksanakan ini, dia akan melakukan J++ dan kembali lagi ke perulangan while yang tadi.
Nah, jika seandainya dia sudah tidak memenuhi ini, maka dia akan langsung melakukan proses. Prosesnya itu adalah mencari lebar. Nah, untuk lebar ini kita menggunakan rumus X ditambah 2 dikali I dikurang satu. Nah, dia akan dari I yang ini, dari I yang dari while ini, dia akan dikurangi dengan satu, lalu dikali dengan 2 ditambah dengan X. X ini tadi dari yang kita inputkan. Oke, lalu di sini kita akan masuk lagi ke perulangan selanjutnya. Nah, ini untuk kita membentuk tanda bintangnya nih, untuk membentuk trapesiumnya. Nah, jadi di sini em, kita inisialisasikan dulu nih untuk nilai dari sikanya, yaitu satu. Terus kita masuk ke perulangan while. Nah, while ini dia sejajar. Jadi ini bukan while di dalam while ya. Nah, ini dia sejajar. Jadi ketika dia sudah selesai melakukan yang di atas ini, dia akan lanjut ke sini. Nah, lalu di sini kita itu mengecek ketika K-nya itu lebih kecil sama dengan lebar, maka dia akan melakukan ini. Nah, dia itu bakal mengecek apakah I-nya itu sama dengan satu, atau I-nya itu sama dengan X, atau K-nya itu sama dengan satu, atau K-nya itu sama dengan lebar. Kalau misalnya dia memenuhi yang ini, maka dia akan mengeluarkan tanda bintangnya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, bentuk trapesium itu tuh bentuknya kayak segitiga, tapi atasnya itu tumpul. Nah, begitu. Jadi nanti kalau misalnya dia memenuhi salah satu kriteria dari ini, maka dia akan menampilkan bentuk bintang. Tapi jika dia tidak tidak bentuk tidak merupakan bentuk ini, tidak merupakan kriteria yang ini, maka dia akan menampilkan spasi. Nah, lalu dia akan melakukan K plus plus. Nah, kalau misalnya spasi yang ini itu adalah spasi untuk di dalam trapesiumnya. Kalau yang ini untuk di luar trapesiumnya. Nah, saat dia melakukan K++, dia akan kembali lagi ke perulangannya ini sampai akhirnya dia menemukan kondisi yang sudah tidak memenuhi dari si while ini, ketentuan while ini. Nah, keluar dari sini, dia akan melakukan I++. Nah, dia akan melakukan I++, lalu dia kembali ke awal sini, kembali ke while yang di awal. Jadi, I-nya ini yang awalnya tadi adalah satu, dia akan bertambah satu menjadi dua. Nah, ini dia akan dilakukan berulang kali sampai akhirnya dia itu tidak memenuhi kondisi ini. Nah, ketika dia sudah tidak memenuhi kondisi while yang di awal ini, maka kondisi yang di dalam sini dia tidak perlu dijalankan. Nah, ini untuk bagian yang trapesium. Nah, sebagaimana yang di ketentuan, jika dia sudah selesai memilih ini, maka dia bakalan kembali ke menu pilihan lagi untuk melakukan input pilihan. Nah, ini dia kita masukkan go to menu utama. Jadi kita menggunakan go to untuk pernyataan yang berlabel ya. Nah, karena tadi labelnya itu adalah menu utama, berarti dia akan kembali lagi ke bagian yang sini. Dia akan menampilkan menu-menu tadi, terus pilihan, dan juga untuk kita menginput pilihan. Selanjutnya, ini kita masuk ke pilihannya itu sama dengan 2, atau segitiga terbalik dengan bentuk angka. Nah, di sini kita menggunakan do while. Jadi kita itu akan meminta input terlebih dahulu, baru kita akan menjalankan programnya. Nah, jadi kita diminta untuk menginput Y terlebih dahulu. Nah, kita masukin Y-nya. Y-nya ini harus lebih besar dari 5. Terus kita siin Y. Kenapa kita menggunakan do while? Karena di sini kita itu ingin Y-nya ini kan dia lebih besar dari 5 ya, teman-teman. Terus nanti dia kalau misalnya memenuhi ini, baru dia bakal masuk ke while ya. Nah, di while-nya ini kita buat ketentuannya. Y-nya itu kurang dari sama dengan 5. Kalau misalnya dia udah melakukan do, dia pasti bakal melakukan ini walaupun while yang ini nggak terpenuhin. Nah, jadi kalau misalnya si Y ini tidak memenuhi kriteria di sini, nah maka dia itu tidak akan menjalankan perintah yang while. Dia akan terus meminta inputannya secara berulang sampai menemukan eh, nilai dari si Y yang memenuhi untuk masuk ke dalam perulangan while ini. Nah, jadi di dalam while ini kita melakukan perulangan. Kita menggunakan perulangan for.
Nah, di sini kita masukkan untuk inisialisasinya itu adalah I sama dengan Y. Terus I-nya itu lebih kecil sama dengan satu dan kita lakukan I min min. Kenapa I min min? Karena kita ingin membuat segitiganya menjadi segitiga terbalik. Oke, selanjutnya di dalam for ini kita bakal update dengan tanda kurung perawal karena dia lebih dari satu statement. Kita di sini menggunakan sebanyak tiga for. Nah, untuk for yang pertama itu adalah untuk bagian spasi yang di luar dari segitiga. Karena kan segitiganya ini kita kan bakal menggunakan angka. Nanti angkanya itu akan berulang secara berurutan. Jadi kalau misalnya kita input 6, maka nanti angka yang muncul itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, begitu. Karena dia akan ada hitung maju dan juga hitung mundurnya. Terus karena dia ada space kosong, maka dia akan menampilkan spasi untuk bentuknya agar menjadi segitiga yang terbalik, bukan menjadi segitiga siku-siku begitu. Terus dari sini kita bisa masuk ke for selanjutnya. Di sini kita pakai K. K sama dengan satu. Terus K itu lebih kecil sama dengan I. Untuk perubahannya itu adalah K plus plus. Terus kita kan si out-nya itu kita si out K. Nah, kenapa kita si out K? Karena kan kita tadi mau mengeluarkan nilainya. Nah, ini untuk yang pertama adalah untuk yang hitungan majunya dari satu sampai ke Y. Oke, jadi di sini kita inisialisasi K-nya itu sama dengan satu, terus K itu kecil sama dengan I, dan K plus plus. Lalu kita keluarkan nilai dari si K-nya. Nah, setelah itu keluar dari for yang ini, kita masuk ke for lagi. Nah, kalau misalnya tadi udah hitungan maju, maka ini masuk ke hitungan mundurnya. Kita pakai variabelnya di sini adalah L. Terus kita masukkan dia inisialisasinya itu L sama dengan I. Nah, I ini dari mana? I itu dari yang ini, teman-teman. Terus I dikurang satu. Kenapa dikurang satu? Karena kalau misalnya kita out I, kita kan nanti maunya itu angka di tengahnya itu hanya ada satu ya. Misalnya tadi 1, 2, 3, 4, 5. Terus kita tuh mau langsung 4, 3, 2, 1. Tidak ada 5 yang double. Makanya kita kurang satu. Terus untuk L-nya itu kecil sama dengan satu. Terus untuk perubahannya itu adalah L min min. Berarti dia akan berkurang. Terus kita akan si out si L ini tadi. Terus kita gunakan si out and line ini untuk memberikan enter ke bawah. Nah, jika dia sudah selesai sampai di sini, dia akan keluar dari blok yang ini, lalu dia melakukan imin-min. Dia melakukan imin-min, lalu dia akan cek lagi nih di sini kondisinya. Eh, apakah si I tadi itu dia masih lebih besar dari satu? Kalau misalnya iya, dia akan mengulangi lagi untuk bagian yang di dalam sini tadi. Tapi jika tidak, dia akan keluar dari for. Nah, kalau misalnya dia sudah keluar dari for, dia akan masuk lagi ke while, terus dia mengecek nih kalau misalnya eh enggak, dia keluar dari while, terus dia kembali ke label tadi, go to menu utama. Nah, ini kita masuk lagi ke label. Jadi ketika dia for-nya sudah selesai, dia keluar nih dari si while. Jadi si while itu statementnya itu adalah si for ini. Jadi kita nggak perlu pakai tanda kurung. Karena statementnya hanya satu. Sedangkan yang for sebanyak 3 biji ditambah n line ini adalah statement di dalam for. Makanya kita tidak mesti diapit tanda while ini dengan, pernyataan while ini dengan bentuk kurung perawal. Nah, selanjutnya itu adalah untuk ketika pilihannya itu adalah sama dengan tiga. Nah, pilihan yang ketiga itu adalah menampilkan bentuk X ya. Bentuk X di tengah, terus di samping-sampingnya, di tepi-tepinya itu ada bentuk bintang. Nah, di sini kita juga menggunakan do while. Kita itu diminta untuk menginputkan nilai Z. Dengan ketentuan, dia itu bilangan itu ganjil, terus lebih besar sama dengan 5. Berarti, kalau misalnya kita menginputkan, kita itu akan diminta input sampai dia itu memenuhi nilai dari si while ini. Nah, jadi kalau misalnya dia belum memenuhi, dia akan memunculkan ini terus berulang-ulang. Kalau seandainya sudah mendapatkan kondisi yang benar, baru dia bisa masuk ke while. Nah, di while ini kita masukin lah untuk syaratnya tadi tuh, ketika Z-nya itu lebih kecil dari 5,
Atau Z modulus 2-nya itu sama dengan nol. Terus dia akan masuk ke bagian sini. Nah, dia akan menginisialisasi dulu di awal untuk memasukkan nilai I-nya itu sama dengan satu. Terus ketika I-nya itu kecil dari sama dengan Z, maka dia akan melakukan perulangan lagi. Nah, dia inisialisasi di awal. J-nya itu sama dengan satu. Nah, ini sama aja seperti yang tadi. Di dalam while ini kita menggunakan pernyataan kondisi ya. Untuk yang pertama itu ketika I-nya itu sama dengan Z per 2 ditambah satu dan si J-nya ini sama dengan Z per 2 ditambah satu. Kalau misalnya iya, dia akan si out-nya itu si X-nya. Nah, ini kita gunakan kalau untuk di bagian yang tengah. Nah, jadi kalau misalnya X ini kan dia bakal berada di bagian, eh, kalau misalnya di segitiga, dia itu ada di puncak bagian bawah. Terus kalau misalnya di segitiga hadap ke atas, dia itu ada di puncak yang hadap ke atas gitu, puncak yang di bagian atasnya. Nah, inilah letaknya si X itu. Ini kita gunakan rumus yang ini. Terus untuk di bagian yang tepi-tepi, itu kita gunakan I sama dengan J, atau J sama dengan Z, dikurang I ditambah satu. Nah, kalau misalnya dia memenuhi kondisi yang ini, maka dia akan si out bentuk bintang. Nah, kalau misalnya kita mau bikin dia seperti ini tandanya, berarti kan di tengah-tengah ini, terus di samping-samping sini juga tuh bakal ada bentuk spasi ya. Makanya kalau misalnya else, berarti nggak merupakan bagian dari ini, dia akan menampilkan spasi, lalu melakukan J++, dan dia kembali lagi ke perulangan ini sampai kondisinya itu sudah tidak memenuhi. Kalau sudah tidak memenuhi, maka dia akan melakukan I++, dan dia kembali ke while yang ini, lalu akhirnya dia keluar dari perulangan while. Lalu selanjutnya dia kembali lagi ke menu utama untuk kita memilih lagi untuk memilih pilihan. Oke, selanjutnya ini adalah untuk ketika pilihan itu sama dengan 4 atau mau keluar. Nah, di sini kita itu dibuat apakah kita itu yakin mau keluar atau nggak yakin gitu. Kalau misalnya kita yakin mau keluar, di sini kita diminta input terlebih dahulu. Pilihannya itu ada yes or no, yaitu Y atau N. Nah, berarti kalau misalnya kita menginputkan Y atau N, nanti akan disimpan ke variabel yakin. Terus kita lakukan cek kondisi nih. Kan N itu tuh nggak selalu N kecil ya, bisa juga N besar. Maka kita masukin di sini tuh ketika yakinnya itu sama dengan N kecil atau yakin sama dengan N besar atau N kapital. Maka dia akan lakukan sistem CLS. Nah, CLS ini adalah dia membersihkan layar. Jadi kalau misalnya kita sudah memilih nggak yakin kita mau keluar, maka layarnya tadi akan diulang dengan bentuk yang bersih lagi. Lalu kita dikembalikan ke menu utama. Tapi kalau misalnya kita pilih yakin atau selain dari N ini, maka dia akan mengeluarkan terima kasih. Terus kita bisa eh untuk pilihan yang nggak ada, tadi kan cuma 1 sampai 4 ya, sampai exit. Kalau seandainya dia masukin pilihannya itu 5 gimana, atau 6 gimana. Nah, itu berarti masuknya ke else. Kalau misalnya dia melakukan else, dia itu akan melakukan sistem CLS, terus balik lagi ke menu utama. Jadi kalau misalnya dia masukin 5 dia itu akan menghapus isi layar, terus dia kembali lagi meminta inputan sampai ada yang memenuhi begitu. Mungkin kita bisa coba untuk running. Oke, mungkin di sini kita mau coba untuk yang satu. Terus untuk X-nya itu 5. Nah, ini bentuknya udah benar ya, bentuk trapesium. 5 itu untuk yang mana? Nah, 5 itu untuk ini nih. Di bagian sini. Tuh, 2, 3, 4, 5. Nah, sini juga 5. Terus di sini tadi, kita kan balik ke menu utama. Ke label tadi ya. Nah, dia balik lagi nih menampilkan ininya. Terus kita masukin, kita mau yang mana. Terus kita mau segitiga terbalik angka misalnya. Nah, terus ini kita kan Y-nya harus lebih besar dari 5 ya. Coba kita masukin 4, harusnya dia bakal ngulang minta input lagi. Nah, terus kita masukin 6.
Nah, dia udah bisa nih di sini. Nah, ini seperti yang sudah dijelaskan tadi. Dia karena 6 di tengah-tengah ini titik temunya itu adalah 6. Nah, dari sini dia akan melakukan hitung mundur. Dari sini hitungan maju, di sini hitungan mundur. Nah, begitu pula untuk seterusnya. Dia itu makin berkurang satu ya, makin berkurang satu di sini, makin berkurang satu, makin berkurang satu, sampai akhirnya tersisa angka satu terakhir sendirian. Terus kita pengen gambar X. Jadi kita pilihannya 3. Nah, terus kita di sini diminta input Z-nya itu bilangan ganjil, terus harus lebih besar dari 5. Nah, kita mau input 4, dia nggak ganjil, terus dia juga nggak lebih dari 5. Nah, dia diminta untuk inputkan ulang. Itulah fungsi dari dual tadi. Kita lakukan dulu ini, kalau misalnya dia udah memenuhi, baru dia bisa lanjut ke while-nya. Terus kita inputkan di sini 5. Nah, maka dia akan membentuklah untuk bentuk X ini. Nah, kita itu bisa lihatnya itu dari mana? Kalau misalnya 5 ini untuk yang mana? Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, begitu. Terus kita disuruh lagi nih untuk kembali lagi kan ke menu utama. Nah, ini kita bikin keadaannya di mana eh, kita itu milih 5. Kalau misalnya kita pilih 5, otomatis dia kan nggak ada di pilihan. Nanti layarnya akan clear. Nah, dia akan masuk lagi ke menu-menu tadi. Terus kita bisa pengen nomor 2 lagi misalnya ya. Terus kita inputkan. Nah, terus kita pengen exit. Nah, ini kan kita tadi yang yakin keluar. Kalau misalnya kita pilih no, berarti layarnya bakalan bersih. Tapi kalau misalnya kita pilih yes, dia akan keluar dan memunculkan kata terima kasih. Misalnya kita pilih no dulu. Nah, dia akan kembali ke sini. Terus kita mau pilih 4 untuk exit yang keluarnya ya. Kita pilih yes. Nah, maka dia akan muncul kata terima kasih. Nah, begitu. Mungkin kita bisa lanjut ke bagian pseudocode-nya. Ini ada variabelnya itu ada pilihan X, Y, Z, I, J, K, L, dan lebar dengan tipe datanya itu adalah integer. Terus kita ada variabel yakin dengan tipe datanya itu adalah char. Lalu kita mulai programnya. Kita masukin label. Labelnya tadi adalah menu utama. Nah, kita tanda titik 2. Terus tadi kita diminta untuk inputkan pilihan, berarti kita read pilihan. Terus ketika pilihan itu cuma dengan satu, maka dia akan melakukan eh, dia akan membaca nilai inputan untuk X, terus dia akan memasukkan nilai I itu dengan satu. Nah, ini sama aja seperti yang tadi, mungkin bedanya itu adalah di bentuk tanda panahnya. Nah, kalau ini repeat, repeat ini digunakan untuk bagian do. Nah, kalau misalnya kita tadi belum memenuhi bagian do itu, maka dia akan mengulang terus, repeat. Kalau misalnya eh, udah memenuhi, until Y besar dari 5. Nah, ini itu syarat untuk while tadi. Berarti dia akan mengulang, menginput Y sampai memenuhi kondisi while tadi. While tadi kan Y besar dari 5. Terus kita masuk ke for I, nilai yang dimasukkan dengan Y, down to 1. Nah, ini berarti kita menggunakan I min min ya, karena ini down to. Kalau misalnya kita menggunakan I plus plus, dia to. Nah, ini sama aja seperti yang sebelumnya. Terus ini kita pakai go to menu utama. Dan sudah, gitu aja. Ini kita bisa masuk langsung ke flowchartnya. Flowchartnya miring ya, teman-teman. Jadi ini kita mulai dari start, ini startnya. Lalu kita masuk untuk input tadi si, apa yang kita input? Oh, itu label. Labelnya itu menu utama. Nah, terus kita diminta tadi untuk menginputkan, gak kelihatan. Lu gak kebaca. Nah, tadi kita diminta untuk menginputkan pilihan. Nah, berarti itu pil. Menginputkan pilihan, terus dia mengecek kondisi. Kalau misalnya pilnya satu, dia akan masuk lagi ke sini. Terus dia melakukan eh
Oh, dia melakukan eh, perulangan while. Nah, while itu bentuknya sama seperti pernyataan if. Lalu dia men menginisialisasi nilai tadi itu dengan proses ya kita gambarkannya. Terus kita juga masuk lagi ke while lagi. Kalau misalnya dia benar, maka dia akan menampilkan spasi, terus melakukan J++ dan kembali ke awal. Kalau misalnya salah, dia melakukan proses lagi, terus dia masuk lagi ke while lagi. Nah, dia masuk ke while ini, terus dia cek kondisi. Terus habis itu dia melakukan si out, terus dia mau, oh ini tadi while, ini while, terus dia melakukan cek kondisi. Kalau misalnya benar, dia bakal ke sini, kalau misalnya salah, dia ke sini. Enggak ada yang ini cek kondisi. Terus dia melakukan eh, K++. Nah, kalau misalnya udah melakukan K++, dia keluar. Kalau misalnya salah, kalau misalnya dia salah, udah nggak memenuhi kondisi ini lagi, dia melakukan J++. Nah, dari J++ ini dia naik lagi ke atas. Terus dia melakukan perubahan lagi di sini. Nah, kalau misal ini kan berulang terus sampai ada kondisinya tidak memenuhi. Nah, di saat dia kembali ke sini dan kondisinya itu sudah tidak memenuhi, maka dia akan kembali ke menu utama. Nah, ke label tadi. Nah, ini untuk labelnya. Terus kalau misalnya pilihan dua itu sama juga seperti yang tadi, dia akan diminta untuk menginputkan si Y. Tadi kan ini dual, berarti kita minta input dulu. Kalau misalnya sudah benar, baru dia bisa masuk ke while-nya. Nah, dari while ini kita ngecek kondisi, kita ngecek kita menggunakan perulangan, kita masuk ke for. Nah, dari for yang ini kan dia menggunakan for dalam for atau nest for. Nah, ini dia masuk lagi ke for. Nah, dari for yang ini dan for ini tuh sejajar. Jadi, dia bukan for dalam for. Jadi, for yang ketiga ini berada di dalam for yang ini, yang di luar. Nah, ini dia sama seperti tadi, dia akan berulang. Kalau misalnya salah, dia lanjut ke for selanjutnya dengan melakukan perubahan terlebih dahulu. Ini juga dia akan menampilkan output, melakukan perubahan. Kalau misalnya udah salah, dia akan kembali lagi ke for yang awal. Nah, kalau misalnya for awal ini sudah tidak terpenuhi lagi, maka dia akan keluar dari for dan kembali ke menu utama. Untuk pilihan ketiga juga sama, dia melakukan dual. Nah, kalau misalnya dia udah benar, maka dia akan masuk ke dalam while. Kalau udah masuk ke dalam while, dia akan melakukan inisialisasi, baru masuk ke dalam while-nya. Terus, habis itu dia, kalau misalnya benar, maka dia akan melakukan proses dulu nih, inisialisasi nilainya. Terus dia masuk lagi ke dalam pernyataan while. Nah, dari sini, kalau benar, dia akan melakukan cek kondisi. Cek kondisi, kalau misalnya kondisinya benar, dia akan menampilkan output ini. Kalau misalnya salah, dia akan menampilkan outputnya yang ini. Terus yang ini juga. Nah, kalau seandainya ini udah sampai di sini dan eh udah sampai di sini, ini semuanya kita hubungkan ke satu titik. Nah, dia ini akan melakukan perubahan. Terus dia kembali lagi ke perulangan yang while ini. Terus selanjutnya dia ini kalau sudah tidak memenuhi, dia tidak akan mengulangi dalam sini lagi. Tapi dia melakukan perubahan, terus dia kembali ke while yang paling awal. Nah, kalau misalnya si while yang ini sudah tidak memenuhi juga, dia keluar dan pergi ke menu utama. Nah, ini untuk yang ketika pilihannya itu adalah 4. Nah, kalau misalnya pilihannya 4, maka dia tadi akan dimasukin untuk yakinnya itu Y atau N. Nah, di sini dia bakal ngecek kalau misalnya si yakin itu adalah N atau N kecil atau N besar. Kalau misalnya iya, dia keluar. Kalau misalnya tidak, dia akan keluar dan membersihkan layar dulu, baru ke menu utama. Nah, kalau misalnya dia pilih iya, maka akan muncul terima kasih. Dan di sini untuk end programnya. Oke, mungkin sekian aja untuk penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, juga saya mohon maaf dan mohon ampun. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, hmm. Hahaha itu di input.